Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian kelas 2D. Pertama-tama saya mohon maaf kalau untuk perkuliahan hari ini kita menggunakan media YouTube karena alhamdulillah ini banyak banget mahasiswa yang WA saya berhalangan hari ini. Maka supaya bisa lebih efektif dan semua bisa mengikuti perkuliahan, saya menggunakan media YouTube ya. Jadi teman-teman sekalian, ini udah pertemuan kita yang keberapa ya saya lupa. Tapi ini udah persiapan sebelum UTS, artinya minggu depan sudah UTS. Jadi teman-teman ada bersiap karena kita hari ini akan menyelesaikan materi sebelum UTS ya. Dan nanti ke depannya yang mengisi nanti adalah Bu Nurul ya pasca UTS. Jadi teman-teman sekalian, kemarin itu terakhir perkuliahan saya menggunakan media YouTube juga ya. Itu kita membahas sampai ke asas-asas dari hukum administrasi negara, maka hari ini kita akan melanjutkan lagi ya. Saya akan share screen. Oke. Nah, jadi kita kemarin sudah cukup banyak panjang lebar membahas sebelum waktu itu ini ya, puasa apa sebelum Lebaran ya. Dan ini pertemuan pertama kita setelah Lebaran. Nah, jadi kita sudah banyak panjang lebar membahas mengenai masalah tugas dan kewenangan dari presiden dan wakil presiden yang di mana di bawahnya ini adalah mereka membawa presiden wakil presiden ini membawahi kementerian. Ya, kementerian itu ada untuk membantu tugas presiden. Seperti itu kira-kira. Nah, terus kementeriannya juga kita sudah pernah bahas di mana ada banyak banget kementerian saat ini yang jumlahnya bisa mencapai ratusan. Ya. Terus sekarang kita lanjut lagi ke masalah terkait dengan asas-asas hukum administrasi negara. Ada beberapa hal di sini yang harus kita pahami. Ya. Yang pertama adalah asas jurisdiksi, yakni intinya adalah setiap tindakan yang dilakukan pejabat administrasi negara ini tidak boleh melanggar hukum. Ya, jadi harus sesuai dengan hukum yang ada. Ini legalitas ya sekali. Nah, ini asas jurisdiksi. Jadi memang harus ada dasar hukumnya. Ini tidak boleh melanggar hukum. Nah, kalau ini berbeda dengan yang namanya asas legalitas. Kalau asas legalitas itu setiap perbuatan yang dilakukan harus ada dasar hukumnya. Ya, jadi eh, ini kedua asas ini saling berhubungan satu sama lain. Yang asas legalitas itu dia kalau seorang pejabat itu dalam membuat aturan itu harus ada dasar hukumnya. Terus yang kedua, yang yurisdiksi, kalau setiap perbuatan yang dilakukan administrasi negara itu tidak boleh melanggar hukum. Artinya di sini ada sebuah gap ya. Jadi ada perbuatan yang ada perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum, ya. Ada perbuatan yang dianggap sesuai dengan dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya. Nah, di tengah-tengah ini nih ada gap di mana perbuatan ini, ya sekali lagi, memang belum ada dasar hukumnya, tapi tidak melanggar hukum. Nah, pusing kan? Ada nggak perbuatan pejabat administrasi negara yang ada dasar hukumnya tapi nggak melanggar hukum? Nah, untuk ranah yang sifatnya abu-abu seperti ini dikenal dengan istilah res ermessen atau asas diskresi, yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan atau menerjemahkan berdasarkan pendapatnya sendiri selama tidak boleh bertentangan dengan asas legalitas ya terhadap suatu hal ya. Dengan demikian setiap pejabat administrasi negara ini nggak boleh karena karena memang pada dasarnya pejabat hukum administrasi negara ini nggak boleh menolak ya untuk tidak mengambil keputusan ya. Jadi bila ada seorang yang mengajukan permohonan, dia nggak bisa nolak nih. Maka dari itu dia dapat ini mengambil sebuah keputusan dengan berdasarkan pada eh, pendapatnya sendiri ya, selama nggak bertentangan dengan asas legalitas. Ini yang saya bilang ada area abu-abu antara dasar hukum sama eh, melanggar hukum. Di antara kedua area itulah di mana asas diskresi ada.
Nah, diskresi sendiri atau phrase Hermesan ini terbagi jadi dua. Yang pertama adalah yang sifatnya diskresi yang terikat, yakni kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan dari pilihan yang sudah ditentukan dalam peraturan undang-undangan. Ini diskresi yang masih belum melewati batas, kalau saya boleh bilang. Jadi dalam undang-undang mengatur, ya, ada batas minimal dan ada batas maksimal. Di sini silahkan nanti yang mau diambil berapa, mau diambil yang mana, itu sesuai dengan keputusan dari pejabat administrasi negara yang bersangkutan. Yang kedua, diskresi bebas. Nah, ini yang baru merupakan terobosan, kalau saya boleh bilang, dalam hukum administrasi negara, yakni kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan, yakni ini berupa terobosan atau keputusan baru, karena tidak ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan, tapi tidak melanggar hukum yang berada. Saya ambil contoh, misalnya mahasiswa telat masuk 15 menit misalnya. Di sini kita kalau bicara mengenai hukumnya, mahasiswa tidak boleh telat ya, sekali lagi. Tapi nggak ada dalam statuta itu yang mengatakan bahwa telatnya berapa menit. Dan bahkan juga ada aturan bahwa untuk dalam pelaksanaan perkuliahan itu sebetulnya menjadi kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa. Jadi kalau misalnya mahasiswa dan dosen juga sepakat, mahasiswa boleh masuk. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah diskresi. Jadi sebuah pengejawantahan atau penafsiran ya berdasarkan pendapat sendiri, karena memang pada dasarnya itu fungsinya memang hukum itu ada untuk manusia, bukan manusia ada untuk hukum, kebalik jadinya. Oke, nah itu yang diskresi bebas. Nah, terus selain itu juga ada yang namanya asas non diskriminatif, di mana memang semua orang nggak boleh dalam eh, keadministrasian negara itu nggak boleh ada yang membeda-bedakan baik itu agama, ras, suku, golongan, bahkan jenis kelamin juga, ya, dalam hal-hal tertentu ya, yaitu yang asas non diskriminatif. Nah, terus juga ada lagi yang namanya asas upaya memaksa, bahwa memang pada dasarnya administrasi negara itu memang memaksa, sama halnya dengan hukum, karena kita ada sebuah konsep yang bernama fiksi hukum, ya, di mana masyarakat itu nggak bisa berkelit ya, eh, berkelit dari hukum dengan alasan bahwa dia nggak tahu hukum itu. Karena ketika hukum itu diberlakukan, maka semua masyarakat yang ada di tempat hukum itu diberlakukan itu wajib tahu dan nggak bisa berkelit karena dianggap nggak tahu hukum. Walaupun sosialisasinya dalam hal ini mungkin dianggap kurang efektif. Kayak kasusnya yang Cortex kemarin ya. Ini saya waktu itu Cortex ini adalah sebuah sistem untuk pelaporan pajak yang memang cukup rumit, tapi pada waktu itu eh, ini diberlakukan dalam kondisi yang cukup mengagetkan bagi sebagian besar orang-orang Indonesia. Karena banyak yang mengeluh karena ada yang belum tahu bahkan, termasuk saya misalnya. Karena waktu itu saya memang sama sekali nggak tahu ada aturan ini, dan maka ketika keluar ya saya bingung harus bagaimana. Itu yang saya alami waktu itu. Itu tapi sekali lagi sah-sah saja dalam apa namanya keadministrasian negara. Kenapa? Karena memang ya upaya memaksa, mau nggak mau kamu harus tahu, seperti itu ya. Ini yang secara pendek, yang memang 5 asas yang paling sering digunakan dalam hukum administrasi negara, tapi secara luas ada banyak ya. Nah, ada yang namanya asas kepastian hukum, mirip tadi, asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, terus ada lagi asas bertindak cermat, ada lagi asas motivasi, asas larangan untuk mencampur adukan kewenangan, macam-macam. Belum selesai. Ada lagi asas permainan yang layak, ya, yakni perlakuan yang jujur. Ada lagi asas keadilan atau kewajaran. Ada lagi asas menanggapi pengharapan yang wajar. Ada asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Terus asas perlindungan atas pandangan hidup atau cara hidup. Nah, terus ada lagi asas kebijaksanaan, ya. Terus ada lagi asas penyelenggaraan kepentingan umum. Ini 13 asas hukum administrasi negara dalam definisi yang panjang. Ya. Itu adalah asas-asas dari hukum administrasi negara. Nah, mungkin dari beberapa tadi apa
Sebelum saya lanjutkan, mungkin teman-teman sekalian perlu paham ya bahwa pada dasarnya memang negara itu pengelolaannya itu cukup rumit ya. Tapi demikian memang kerumitan itu diperlukan supaya memang negara ini dapat menjamin kehidupan warga negaranya dan juga dapat mensejahterakan warga negaranya. Oke, kita langsung move on aja ya. Nah, nah, SAS, good governance. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yakni good governance. Oke, teman-teman sekalian coba bayangkan di kepala teman-teman sekalian, seperti apa sih negara yang ideal? Seperti apa negara yang menurut Anda ini adalah negara yang utopia atau yang kita harapkan Indonesia itu menjadi seperti itu? Ketika saya tanyakan seperti ini, mungkin akan sebagian besar teman-teman menjawab adalah, oh iya Pak, ini negara yang bebas dari korupsi, negara yang masyarakatnya makmur, cari kerjaan gampang mungkin, gajinya gede, terus juga lingkungannya aman, dan lain-lain. Nah, ini sekali lagi sah-sah saja dalam sebuah negara. Ya, kita memang ingin supaya kita makmur. Itu adalah dorongan kita sebagai manusia. Nah, tapi konsep bernama good governance ini mulai muncul. Ya, dia adalah sebuah konsep yang mencoba mengejawantahkan terkait seperti apa sih negara yang ideal itu, seperti apa negara yang diinginkan orang Indonesia itu menjadi seperti itu. Ada banyak versi di sini. Ada yang bilang ada yang korupsi dan lain-lain. Tapi kalau saya boleh bilang ada beberapa elemen penting yang harus kita pahami dari konsep dari yang namanya good governance. Saya ambil contoh, eh, ada menurut United Nations ya UNDP yang namanya good governance itu adalah eh, the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country affairs at all levels. Jadi kalau kita bicara mengenai good governance itu adalah bagaimana cara negara ini mengelola kekuatan ekonominya, ya, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, dan juga kekuatan administratif. Untuk apa? Govern country affairs. Untuk country affairs. Ini saya lagi. Country affairs ini merupakan permasalahan yang sedang dihadapi negara. Ya, perlu strong emphasis di affair country affairs. Di sini berarti country affairs ini adalah negara. Ya, memang namanya juga good governance berarti dia berhubungan dengan bagaimana negara itu dikelola, mengelola ekonominya, politiknya dan administrasinya supaya negara tadi itu dapat mencapai apa stabil semua, tidak ada lagi masalah-masalah yang timbul secara internal dalam negara. Itu good governance. Kalau yang luar negara mungkin bukan masuk dalam konsepnya good governance karena memang ini berkaitan dengan pengelolaan sebuah negara. Oke, nah ini juga berhubungan erat dengan eh, untuk absensi hari ini. Oke, jadi teman-teman sekalian, untuk perkuliahan hari ini agak berbeda karena akan ada 3 pertanyaan yang saya berikan sepanjang perkuliahan, ya, yang nanti teman-teman sekalian silahkan menggunakan voice note, ya. Eh, Setiap pertanyaan 1 menit, jadi ada 3 menit pertanyaan ya. Nah, untuk waktunya nggak usah ini, eh, untuk waktunya nggak lama-lama banget, nggak jangan nggak pendek kok, tenang saja. Waktunya saya tunggu sampai minggu depan sebelum UTS. Ya, untuk pertanyaan yang pertama ini apa berhubungan dengan masalah yang kita hadapi baru-baru ini. Apa itu? Yakni sebuah eh, bom yang tiba-tiba meledak di 2 April 2025 dikenal dengan istilah apa? Trump's tariff. Nah,
Trump's tarif atau tarifnya Presiden Donald Trump dari USA. Nah, saya nggak tahu bagaimana kronologinya, kenapa bisa tiba-tiba muncul hal ini, tapi tiba-tiba di 2 April itu Presiden Donald Trump ini mengumumkan namanya tarif ya, atau saya bilang tarif war, atau mengumumkan perang tarif ke seluruh dunia, di mana eh, kalau saya umpamakan ini ya, kita kalau mungkin pernah ada nggak teman-teman di sini yang mungkin pernah melakukan ekspor dan impor. Nah, kalau dulu kita misalnya mau ngekspor barang, barang itu ketika sampai ke negara sana kan kena impor. Ada biaya-biaya yang dibebankan negara terhadap barang tersebut sebelum bisa diedarkan di negara yang bersangkutan. Jadi negara ini minta persenan setiap barang yang dijual di sana. Nah, selama ini kalau kita misalnya beli barang dari USA, itu kena tarifnya sekitar 2-3%. Ya, jadi ada inflasi ya. Ketika barang itu mau dikirim ketika barang itu diterima di Indonesia, pemerintah Indonesia hanya mengambil 2-3% dari nilai barang itu sebelum barang itu bisa dijual di negara Indonesia. Seperti itu. Tapi maaf, 20-30%. Jadi kalau ada barang dari Amerika masuk ke Indonesia, kita barang tersebut naik hingga 30%. Ya, itulah makanya kenapa barang-barang Amerika di Indonesia itu mahal banget karena kena tarif. Nah, sedangkan barang Indonesia sendiri yang dijual di Amerika itu cuman kena tarif 2-3%. Jadi kalau teman-teman sekalian mau beli Indomie goreng di USA, harganya nggak akan jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Itu, ya. Pemerintah tidak mengambil keuntungan yang besar, pemerintah Amerika dalam hal ini. Sedangkan pemerintah Indonesia mengambil profit yang besar banget, ya, karena memang waktu itu ada pertimbangan Amerika lebih maju dari kita, lebih kaya dari kita, sedangkan Indonesia itu masih negara yang berkembang menurut Amerika, sehingga Amerika memberikan tarif eh, Indonesia boleh menarik tarif yang tinggi, tapi Amerika dengan sukarela memberikan tarif yang rendah supaya apa? Ada keseimbangan. Tapi tiba-tiba 2 April ini Trump memberlakukan sebuah tarif yang cukup gila, di mana Indonesia sekitar 10% atau 20%, saya lupa. Tapi tarif yang kemudian diterima oleh barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika ini cukup besar, besar banget malah. Terus kemudian ini nggak cuma di Indonesia doang ya, tapi juga di di negara-negara lainnya. Contoh yang paling besar, yang paling berat diterima, yang kena tarif paling gede itu adalah China. Yang menurut Trump karena dia merasa bahwa China itu adalah negara yang curang dalam perdagangan sehingga harus mendapatkan tarif yang lebih besar yang pada waktu itu sekitar 84% ya beberapa hari lalu, kemudian naik lagi melebihi 100%. Ya, jadi artinya apa? Ketika ada barang China ke apa Amerika, itu Amerika menerapkan tarif 134%, sehingga harganya melonjak hingga 134%, dari yang harganya mungkin 10.000 menjadi 23.400. Itu kira-kira ya. Jadi barangnya mahal banget nih di USA, barang-barang China ya. Tapi di sisi lain, karena China juga memberlakukan hal yang sama, maka ketika ada barang Amerika yang dijual di China, itu kena tarif katakanlah 120% ya. Ya sama, kurang lebih. Ya, barang Amerika yang dijual di China jauh lebih mahal. Dan ini juga diikuti oleh berbagai negara lain seluruh dunia yang sudah muak dengan kelakuannya USA seperti itu mungkin ya. Dan juga banyak yang kemudian menerapkan tarif balasan. Sehingga kalau ada barang-barang Amerika yang dijual di negara mereka, harganya otomatis akan naik. Dan bagaimana dengan Indonesia? Sampai sekarang belum ada. Ya, tapi mungkin di setiap detik yang kita bahas ini bisa saja mungkin di beberapa jam kemudian tiba-tiba Prabowo mengumumkan akan ada tarif balasan. Tidak ada yang tahu karena memang pengumuman dari Trump tarif yang 2 April ini saja cukup mendadak. Tapi apakah ini sah dalam good governance? Di sini Trump hanya berusaha untuk bisa melindungi negaranya dia sendiri, ya kan? Untuk bisa melindungi negaranya dia menaikkan tarif barang-barang impor yang masuk ke negaranya dia kasih tarif yang gede banget supaya apa?
industri dalam negeri bisa makmur. Sekali lagi nggak ada salahnya. Tapi bagaimana menurut kalian? Nah, silakan ya. Ini untuk pertanyaan pertama terkait Trump's tarif. Bagaimana pandangan Anda terhadap Trump's tarif? Apakah dia sah-sah saja dan boleh? Terus mungkin Anda mau membahas mengenai apa dampaknya bagi pemerintah, bagi warga Indonesia, kita semua ya. Dampaknya apa bagi kita? Ya, itu silakan. Cukup 1 menit saja menggunakan voice note ya. Itu yang pertanyaan pertama. Nah, lanjut. Oke. Nah, lanjut ya. Terus terkait dengan yang namanya good governance ini sendiri, ada beberapa hal yang harus kita bahas. Jadi, apa saja sih prinsip-prinsip good governance itu? Ada 8 eh, prinsip di sini. 8 prinsip good governance. Oke. Nah, apa saja prinsip dari good governance itu? Tadi kita sudah bahas mengenai definisinya. Sekarang prinsipnya apa? Yang pertama adalah partisipasi. Bagaimana, seberapa tinggi tingkat partisipasi masyarakat terhadap sistem keadministrasian negara Indonesia? Mungkin dalam hal memilih, dalam hal membuat peraturan, dalam hal lain-lainnya lah, ya, macam-macam, ya. Karena negara yang memang kalau misalnya dia apa namanya mengatakan dirinya sebagai negara yang demokrasi, otomatis negara tersebut itu wajib memasukkan ya mengajak warga negaranya untuk ikut serta dalam upaya demokrasi di Indonesia. Nah, itu partisipasi. Nah, yang kedua apa? Transparansi. Nah, seberapa transparan sih pemerintahan Indonesia dalam pengelolaan keadministrasian negara? Duitnya kah? Terus mungkin apanya kah? Ya, ini sekali lagi eh, penting dalam pengelolaan negara. Karena memang demokrasi itu adalah pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, sehingga transparansi itu penting terkait misalnya anggaran yang digunakan berapa, tahun ini kita dapat APBN berapa, bagaimana tentang apa namanya eh, penggunaannya untuk apa saja, itu wajib ditransparansikan. Terus juga terkait dengan bagaimana pemilihan dari pejabat-pejabat negara itu wajib dijabarkan secara detail dan juga nggak ada lagi tidak ada upaya-upaya untuk menutupi atau apa namanya melakukan penipuan terhadap satu hal. Terus juga dalam proses pembuatan undang-undangnya itu juga harus jelas apakah kenapa undang-undang ini bisa keluar, dasarnya apa, siapa yang apa ini atas usulan dari siapa, harus jelas. Itu transparansi. Terus juga ada yang namanya akuntabilitas. Apakah sistem keadministrasian negara yang dipakai di negara tersebut saat itu dapat dipertanggungjawabkan, ya? Apakah dia ini nggak cuman apa sistemnya juga pejabat-pejabatnya, apakah ada pertanggungjawaban kalau misalnya pejabat-pejabat tadi telah melakukan kesalahan atau blunder dalam ini eh, menjalankan tugas mereka sebagai pejabat negara, harus ada mekanisme evaluasi dan pengawasan. Dalam hal ini adalah pengadilan tata usaha negara. Nah, tuh. Jadi teman-teman sekalian yang mungkin belum tahu ya, yang namanya hukum administrasi negara itu dalam menjalankan tugas negara, pejabat negara ini nggak lantas kayak, oh ya udah enak-enak aja, ya, ketika ada masalah nggak ada ini ya, nggak ada hukumannya. Nah, mereka juga bisa kena hukuman dan bahkan putusan yang sudah mereka terbitkan itu juga dapat dihukum. Dihukum dalam artian apa? Dapat dicabut atau dibatalkan.
Nah, ini. Jadi teman-teman sekalian, yang namanya putusan ketatanegaraan apa keputusan administrasi negara dalam hal mungkin penerbitan akte tanah dan juga mungkin dalam hal macam-macam ya, bahkan dalam hal rapot sekolah itu juga merupakan keputusan administrasi negara yang ya ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara yang sesuai dengan tupoksinya dia itu dapat digugat kalau misalnya dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadministrasian negara. Itu nanti putusannya tadi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, jadi bukan pejabatnya yang dihakimi, tapi putusannya dicek apakah ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kalau enggak, ya udah akan dicabut, bahkan tanpa seizin dari pejabat yang bersangkutan. Itulah makanya ini supaya apa? Dapat menjaga akuntabilitas dari negara ya, dari putusan itu, dari pejabat itu. Sekali lagi. Nah, terus yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Oke, satu pertanyaan yang mungkin muncul dalam sistem good governance yang baik adalah apa? Seberapa efektif sih? Apakah pelaksanaan hukum administrasi negara yang pelaksanaan keadministrasian negara di negara tersebut ini sudah efektif? Mungkin kita bisa lihat dari berapa lama prosesnya, terus mungkin seberapa akuratkah hasilnya, seberapa bagus hasilnya. Sambil contoh mungkin dalam hal KTP. Nah, teman-teman sekalian mungkin ada yang pernah buat KTP, ada yang belum. Tapi sekali lagi, kita kalau bicara mengenai KTP itu eh, sudah menjadi suatu kepastian bahwa setiap warga negara wajib memiliki KTP kalau sudah cukup umur. Nah, pengalaman saya dulu waktu itu, waktu saya pertama kali berusia 17 tahun dan kemudian hendak membuat KTP, saya sempat bingung. Kenapa? Karena waktu itu prosesnya cukup lama, ya, berminggu-minggu. Dan akhirnya, apa namanya, saya dengar dari teman katanya kalau kita memberikan pelicin bakal lebih cepat. Dan kemudian ketika saya udah mengambil, saya kemudian melihat, ternyata mesin printernya ada di sebelah. Mesin untuk ngeprint KTP ya, itu ada di sebelah. Terus kenapa saya nunggu sampai lama ya? Dan terlebih waktu itu saya ngelihat kualitas KTP-nya kayak jelek gimana gitu, kayak agak-agak tipis ya. Dan di belakang waktu setelah itu beberapa tahun kemudian baru terungkap ada korupsi pengadaan eKTP. Nah, ini fakta dan realita. Sehingga efisiensi dan efektivitas ya terkait dengan waktu, tenaga, biaya ini juga perlu menjadi perhatian untuk menjadi negara yang dapat memenuhi good governance atau pemerintahan yang baik. Oke, next ada lagi rule of law, bahwa memang yang menjadi memegang supremasi tertinggi adalah hukum. Oke, teman-teman sekalian, kita kalau bicara mengenai hukum ya saya lagi eh, negara Indonesia adalah negara hukum. Itu adalah fakta yang ada dalam undang-undang dasar kita. Ya, kita negara demokrasi di mana yang pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat, tapi di sini diwujudkan dengan hukum. Jadi kalau ada apa-apa harus ada hukumnya. Yang balik ke tadi, asas-asas dalam hukum administrasi negara adalah ini ya, legalitas sama eh, legalitas dan nah yurisdiksi ya, asas legalitas dan yurisdiksi itu setiap hukumnya harus ada. Terus juga tidak boleh melanggar hukum yang ada ya. Dan yang ketiga dapat melakukan diskresi tapi selama itu memang tujuannya adalah untuk membantu untuk mewujudkan keadilan karena memang hukum ada untuk manusia. Itu rule of law. Terus ada lagi keadilan dan inklusivitas. Nah, dalam apa namanya? Dalam keadministrasian negara itu sekali lagi keadilan ini memang menjadi hal yang penting. Ya, cuma dalam administrasi negara, tapi juga dalam hukum secara keseluruhan dan mungkin juga dalam manusia.
melakukan apa namanya interaksi dengan manusia lainnya. Keadilan itu memegang peranan yang penting. Ya. Nah, selain keadilan itu ada juga inklusivitas. Ya, ini merupakan apa namanya konsepnya kita tidak boleh membeda-bedakan antara sesama manusia. Ya, bahwa mau dia rasnya apa, etnisnya apa, bahasa apa budayanya apa, itu semua kita sama. Kita sama-sama manusia Indonesia dan kita sama-sama membutuhkan keadilan. Maka dari itu tidak ada pembedaan-pembedaan dalam memutuskan. Mau dia dari etnis mana diputuskan dengan seadil-adilnya. Itu inklusivitas. Terus responsivitas. Yakni bahwa pada dasarnya setiap eh, apa namanya kegiatan keadministrasian negara itu harus dapat menjawab ya permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, harus dapat respons ya, harus cepat masyarakat pemerintah ini dalam menanggapi masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, masukan-masukan, pendapat-pendapat, keluhan-keluhan itu harusnya didapatkan dan kemudian menjadi dasar dalam melakukan kegiatan ke administrasi kenegaraan yang baik. Itu responsivitas. 8 terakhir konsensus. Ya, simpelnya adalah bahwa setiap keputusan keadministrasian negara itu didasarkan pada asas konsensus atau kesepakatan bersama. Ya, karena memang prinsip dari Indonesia yang ada dalam pasal 4 sila keempat dari Pancasila bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, permusyawaratan inilah wujud dari konsensus. Ada kesepakatan di sini. Oke. Nah, itu 8 asas dari eh, yang namanya prinsip good governance. Kemudian muncul pertanyaan terkait dengan yang namanya transparansi, akuntabilitas. Ya, akan kita bahas sebentar lagi. Oke, lanjut ya. Nah, terkait dengan yang namanya transparansi dan akuntabilitas, ini ada sebuah masalah yang eh, baru saja kejadian sekitar sebelum Lebaran ya. Sebelum Lebaran kejadian dan ini menjadi masalah yang cukup pelik sampai saat ini yang sudah disahkan, eh, yakni terkait dengan pengesahan RUU TNI yang baru. Dan di sini yang mau saya bahas ini nggak berhubungan sama sekali dengan apa namanya, apakah mereka ini apa namanya, kenapa mengesahkan undang-undang TNI, kenapa apa sih isi undang-undang TNI, kita nggak membahas masalah itu. Yang kita bahas terkait dengan transparansinya. Saya share ya. Hentikan prosesnya! Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan. Kami meminta agar dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Tolak ABRI! Oke, harus saya stop dulu karena memang nanti takutnya kena copyright strike ya. Saya cuma hanya memberikan potongan sebentar saja. Ini kejadiannya tanggal 15 Maret 2028, sudah cukup lama, sekitar 2-3 minggu lalu. Tapi di sini yang mau saya highlight adalah bukan dalam perumusan undang-undang RUU TNI-nya, tapi lebih bukan pada hasil akhirnya dari RUU TNI ini, tapi dari prosesnya. Karena selama ini ya teman-teman sekalian, kalau kita bicara mengenai pembuatan peraturan perundang-undangan itu harusnya bersifat terbuka. Kita dapat mengakses draftnya, kita dapat mengakses putusannya, kita dapat mengakses semua hal yang berhubungan dengan itu. Bahkan kita juga harusnya dapat datang ke DPR untuk melihat secara langsung. Nah, konsepnya seperti itu. Tapi faktanya eh, dalam perumusan RUU TNI ini ya, waktu puasa-puasa itu para anggota DPR ini malah rapatnya di Hotel Fairmont, bukan di DPR-nya, tapi di Hotel Fairmont. Dan sifatnya tertutup, tidak mengundang elemen-elemen masyarakat lainnya. Pure hanya DPR dan Presiden. Eh,
ini juga memunculkan banyak pertanyaan, ya. Kenapa bisa seperti ini? Kok apa namanya? Mereka kan wakil rakyat ya, wakil rakyat, tapi kemudian malah rapat dewean, tidak mengundang rakyat yang menjadi perwakilannya mereka. Ya, ini menjadi pertanyaan sendiri, yang juga ini berhubungan erat dengan good governance sekali lagi, terutama yang berhubungan dengan asas transparansi, yang juga ini menjadi voice note kedua teman-teman sekalian, yakni apa? Bagaimana pandangan Anda? Apakah tindakan DPR ini yang rapat sendirian, rapat secara tertutup di luar kantor DPR ini melanggar asas transparansi dalam konsep good governance? Silahkan kalian kaji, ya. Jawabannya silahkan kalian ini ya kembangkan. Saya mau lihat pandangan Anda, pendapat Anda, ya. Karena memang masalah ini sangat menarik untuk dikaji. Ini yang pertanyaan kedua. Oke, lanjut ya. Oke, nah sekarang kita sampai pada bab terakhir, yakni perbuatan hukum administrasi negara. Oke, teman-teman sekalian harap kalau misalnya apa kita bicara mengenai perbuatan hukum administrasi negara, teman-teman sekalian, saya minta teman-teman sekalian bayangkan dulu. Jadi yang harus kita sepakati adalah apa? Bahwa negara itu, ya sekali lagi, adalah sebuah institusi, sebuah badan. Dia nggak secara absolut punya kekuasaan yang sifatnya top down. Ini yang harus teman-teman sekalian kaji dan pahami dulu nih. Negara itu nggak absolut. Ya, banyak kekuatan-kekuatan yang dapat menggoyang negara, bahkan dari individu sekalipun. USA misalnya, USA negara yang adidaya itu, tapi kalau kita lihat secara apa perekonomian, mereka tergantung pada the 1% orang-orang yang memiliki uang yang cukup tinggi dalam sistemnya di Amerika. Contohlah Elon Musk atau juga Jeff Bezos, dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Dia dalam tanda kutip bebas nih, bisa ikut campur dalam apa namanya membuat apa dalam draft peraturan di USA. Ya, seperti itu. Ya, jadi memang kita harus anggap dari awal bahwa negara itu nggak seideal yang kita bayangkan. Negara itu adalah sebesar apapun hanyalah sebuah institusi yang dibuat supaya apa? Bisa memakmurkan warga negara atau orang-orang yang ada di dalam negara tersebut. Nah, terus setelah kita pahami itu, selanjutnya kita bahas dulu nih, apa saja sih yang bisa dilakukan negara ya sebagai sebuah institusi ya, sekali lagi. Yang di sini dikenal dengan istilah perbuatan hukum administrasi negara. Apa saja? Yang pertama adalah Rechthandelingen. Rechthandelingen ini adalah golongan perbuatan hukum. Ya, ya ini ya tentu saja perbuatan yang dilakukan yang ada dasar hukumnya. Rechthandelingen. Nah, ini yang akan sering kita bahas, yang memang menjadi pokok pembahasan kita. Dan bagaimana yang kedua? Yang kedua adalah Verteidigungshandelingen. Ya, ini adalah golongan yang bukan perbuatan hukum. Nah, bisa ya? Kenapa Verteidigungshandelingen juga termasuk ke dalam perbuatan hukum administrasi negara? Loh, kok ini bukan perbuatan hukum, Pak? Terus kenapa masuk? Kayak gimana, Pak, contohnya? Apakah kalau apa namanya anggota DPR beli itu beli barang itu termasuk perbuatan yang bukan perbuatan hukum? Nggak seperti itu. Ya, Verteidigungshandelingen ini contohnya adalah yang paling umum adalah kebiasaan. Bukan kebiasaan biasa, tapi kebiasaan hukum administrasi negara. Ya, kebiasaan hukum administrasi negara, yakni suatu kebiasaan yang timbul ya, yang merupakan kristalisasi dari pelaksanaan keadministrasian negaraan selama bertahun-tahun hingga berpuluh-puluh tahun di negara yang bersangkutan, yang kemudian secara apa namanya apa bahasanya ya, hukum tidak tertulis menjadi sebuah patokan atau dasar.
ya. Jadi ini hukum yang tidak tertulis ya, sekali lagi kebiasaan. Nah, contohnya yang paling nyata seperti apa? Mungkin paling gampang nih ya, 17 Agustus 1945. Nah, setiap 17-an presiden itu pasti akan selalu apa namanya, melakukan upacara kenegaraan di ini, istana negara, dan kemudian eh, melakukan yang namanya pidato. Sekali lagi, pidato. Pidato itu bukanlah merupakan sumber hukum ya, sekali lagi. Pidato bukanlah sumber hukum ya, tapi seringkali dia menjadi eh, apa namanya ya, diikuti oleh kepala daerah, kementerian, dan bahkan setiap jajaran yang ada di bawah presiden. Ambil contoh, misalnya pada waktu tahun kemarin Jokowi waktu 17-an dia mengumumkan bahwa dia pidato itu membahas mengenai masalah kedisiplinan ASN. ASN itu harus disiplin ya. Kalau berangkat harus tepat waktu, jangan absen. Kalau misalnya upacara atau lagi apel pagi, nggak boleh bicara sendiri, mendengarkan arahan dari kepala upacara. Nah, itu sebenarnya sekali lagi bukan merupakan sumber hukum dalam artian yang tertulis. Dia cuma sekedar kayak himbauan aja, ya. Karena memang dia kan nggak ada tertulisnya ya, cuma sekedar ngomong aja waktu upacara. Tapi sekali lagi, ini kemudian bisa menjadi sumber hukum yang tidak tertulis atau fatalik handlingan, ya, golongan yang bukan merupakan perbuatan hukum, ya. Dalam artian misalnya ada setelah itu kemudian ada upacara apel pagi misalnya, terus kemudian ketahuan ada ASN yang waktu pembina upacara sedang ini memberikan pengarahan dia bicara sendiri. Nah, di sini pembina upacara dalam hal ini mungkin bisa bupati atau apa, dia apa kemudian memanggil dua orang tadi, bahkan melakukan sebuah apa, hukuman fisik, mungkin disuruh push up atau apa, itu bisa ya, karena ini adalah fatalik handlingan. Ya, ini golongan yang bukan merupakan perbuatan hukum, tapi juga memiliki akibat hukum dan juga memiliki kekuatan hukum yang sah. Itu fatalik handlingan. Nah, terus selanjutnya kita bicara mengenai handlingannya aja ya, paling penting ya, yakni golongan perbuatan hukum. Ada dua di sini. Nah, ingat yang kemarin yang barusan saya bilang bahwa negara ini adalah institusi sehingga tidak bersifat absolut. Nah, contohnya seperti apa? Nah, dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh negara dalam hal keadministrasian ada dua jenis perbuatan. Yang pertama, perbuatan hukum yang sifatnya publik dan yang sifatnya private. Yang sifatnya publik tentu saja adalah peraturan yang diberikan secara sepihak, ya, yang sifatnya top down, ya, yang mungkin terkait dengan teknis pembuatan KTP dan lain-lain, yang sifatnya top down. Dia nggak meminta pendapat masyarakat, ya, eh, dan ini wajib diikuti semua warga negara. Itu bersegi satu. Kayak pajak juga misalnya, kita nggak bisa protes nih, aku untuk pajak semini, nggak bisa. Terus ada lagi perbuatan hukum publik yang bersegi dua. Di sini ada nih kewenangan yang diberikan kepada orang yang di mana hukum tersebut diterapkan. Karena memang di sini contohnya adalah apa? Convert kontrak atau perjanjian kerja jangka pendek. Ini untuk pegawai-pegawai P3K misalnya. Ya, pegawai-pegawai sementara dari pegawai kontrak ya, kementerian misalnya, itu eh, ketika mereka disodori kontrak kerja jangka pendek, ya, yang pegawai yang tidak tetap PKWT ini, mereka dapat ini. Misalnya merasa bahwa ini tidak adil, mereka ya udah, saya nggak ikut, udah selesai masalah. Ya, dengan dia tidak menyatakan tidak mengikuti, ya udah, tidak ada akibat hukum yang timbul. Beda dengan yang bersegi satu. Ya, terus juga yang ketiga ini perbuatan hukum menurut hukum privat. Nah, ini yang menarik nih. Oke, teman-teman sekalian harap kita pahami dulu ya. Negara itu sekali lagi merupakan sebuah konsep di mana ada percampuran antara manusia, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Dan ini merupakan ilmu yang terus digaungkan dalam ilmu negara. Saya boleh bilang, tapi sebenarnya negara ini sebenarnya nggak lebih dari sebuah merupakan institusi. Artinya apa? Institusi tidak bisa berdiri sendiri.
dia membutuhkan bantuan institusi lainnya, baik negara lain maupun swasta juga. Artinya apa? Dia eligible terhadap suatu konsep bernama hukum privat. Dia dapat melakukan jual beli, sewa menyewa, bahkan juga perjanjian kerjasama dan lain-lain. Nah, ini menarik banget nih kita kalau bahas masalah perbuatan hukum yang sifatnya private ini. Karena banyak masyarakat yang masih belum paham terkait hal ini. Oke. Nah, ambil contoh yang menurut saya cukup menarik ya, yang bisa kita bahas terkait dengan yang perbuatan hukum yang sifatnya private, yang juga menjadi pertanyaan ketiga yang saya ajukan dalam perkuliahan kita hari ini. Apa sih itu? Hmm. Terkait dengan yang namanya perkawinan. Nah, ini pertanyaan ketiga kita pada siang hari ini. Pertamina. Jadi teman-teman sekalian, yang namanya Pertamina ini beberapa bulan lalu ketahuan telah melakukan sebuah korupsi katanya, karena menjual Pertamax yang ternyata isinya adalah Pertalite yang diberi pewarna. Narasinya seperti itu, yang kemudian apa namanya, eh, menang kepolisian kemudian menangkap tersangka, yakni kepala Pertamina Patraniaga dan 11 orang lainnya. Cukup banyak yang tertangkap, walaupun sekarang kayaknya kasusnya tiba-tiba ini ya mendelep ya, hilang. Dan juga apa namanya, masyarakat ya kayak lupa gitu aja ya. Dan banyak yang masih kemudian ke Pertamina membeli bensin seperti biasa. Walaupun mungkin yang Pertamax ini udah agak sedikit lah, udah agak sedikit ya yang beli. Tapi mau nggak mau karena memang pom bensin yang ada ya cuman Pertamina di Semarang misalnya, ya pom bensin yang ada Pertamina, terus juga nggak ada lagi yang lainnya. Kita juga kalau mau beli Pertalite juga dibatasi karena ada barcode-nya, nggak ada barcode ya nggak boleh beli, belinya maksimal 100, mohon maaf ya. Yang juga secara nggak langsung juga kita mau nggak mau harus beli Pertamax. Kita nggak tahu nanti ke depannya bagaimana, tapi kalau mungkin ada pesaing lainnya, mungkin saya juga akan memilih pesaing yang lainnya, karena memang dampaknya luar biasa banget ya. Karena saya sering banget beli Pertamax, ternyata selama ini saya dikibulin, yang membuat saya jadi kayak bingung. Apakah Pertamax yang saya beli nanti ke depannya itu adalah Pertamax beneran, ataukah hanya Pertalite yang tidak mengantri. Tapi yang harus kita pahami di sini adalah apa? Terkait dengan yang namanya perbuatan hukum negara yang sifatnya private, terutama yang berhubungan dengan kata-kata ini, jual beli. Teman-teman sekalian, mungkin kalian pernah mendapat hal ini dalam mata kuliah hukum pidana, bahwa ketika ada orang menjual barang yang tidak sesuai dengan spek yang diberikan, yang dijanjikan, yang ditawarkan, maka dia telah melakukan penipuan, sehingga dia dapat dipidana. Seperti itu ya. Dan kalau yang melakukannya adalah sebuah korporasi, maka dia dapat dilakukan gugatan perdata. Ini dalam mata kuliah hukum perdata. Artinya apa? Sederhananya, kalau ada perusahaan yang menjual barang yang tidak sesuai dengan yang diiklankan, yang dimarketkan, maka dia telah melakukan penipuan dan dapat dilakukan gugatan penggantian kerugian. Oke, maksudnya apa nih? Berarti telah melakukannya dong. Pertamina telah melakukan, telah menjual barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Harusnya Pertamax, tapi dapatnya Pertalite plus plus. Nah, harusnya perkara ini juga di apa namanya, kejar. Harusnya masyarakat bisa lebih awas. Harusnya masyarakat bisa eh, paham atas haknya, paham atas eh, konsep bernama negara dalam sifat privat ini. Kita dapat kok melakukan gugatan terhadap Pertamina karena telah melakukan penipuan dalam hal ini, menjual barang yang tidak seharusnya.
Tapi entah kenapa kasus ini mendelep, hilang, terus kemudian masyarakat juga kayak tidak menggubris masalah ini dan seolah-olah kayak terlupakan, hilang begitu saja. Padahal hal ini juga harusnya mendapatkan perhatian khusus dan lebih. Ini juga permasalahan yang penting. Nah, maka dari itu berkaitan dengan hal ini adalah pertanyaan ketiga dalam perkuliahan hari ini dan sekaligus yang terakhir. Jadi, menurut kalian, kenapa sih masyarakat nggak ada yang menggugat Pertamina terkait penipuan yang cukup besar ini? Dan saya tekankan sekali lagi, ini nggak cuma masalah korupsi. Ini adalah masalah korupsi dan juga masalah penipuan. Ya, ini masalah penipuan. Dia sudah menipu konsumen dalam hal ini kita, sehingga dapat dilakukan gugatan. Silakan teman-teman sekalian, kaji. Kenapa tidak ada yang melakukan gugatan? Dan menurut kalian, bisa nggak dilakukan gugatan? Gunakan voice note, ya. Jadi ada 3 pertanyaan sekali lagi. Silakan teman-teman sekalian kaji secara lebih dalam, baca-baca supaya nanti teman-teman sekalian bisa melek pemahamannya, pandangannya, supaya nanti teman-teman sekalian bisa lebih paham, lebih awas dalam hal-hal yang terjadi di Indonesia saat ini. Karena saat ini di Indonesia dan juga dunia ini ada banyak masalah-masalah yang juga membutuhkan perhatian khusus bagi seorang ahli hukum seperti kita. Oke, lanjut sedikit ya. Terus, nah, sekarang kita lebih lanjut lagi bahas mengenai masalah rek handlingan. Nah, kalau rek handlingan tadi kita bahas bahwa dia ini adalah yang sifatnya segi satu, dua, dan privat. Sekarang yang sifatnya segi satu, yang sering kita bahas, yakni adalah 3 hal. Pertama adalah rekening, ya, ini atau sifatnya peraturan, ya. Di sini adalah suatu hal yang dilakukan terus-menerus, ada kurun waktunya dan juga bersifat general atau abstrak. Contohnya, misalnya undang-undang. Nah, atau mungkin Permenristek, atau mungkin Permendikbud, permen-permen lainnya. Itu peraturan. Dapat dilihat dalam eh, apa namanya headingnya atau judulnya peraturan itu regling yang sifatnya memang ada 2, yakni ada kurun waktunya dan bersifat general atau abstrak. Yang kedua adalah besicking. Besicking adalah keputusan atau tetapan. Di sini dia merupakan kepanjangan dari regeling. Ya, di sini dia adalah kepanjangan dari regeling. Dia fungsinya adalah untuk eh, apa namanya keputusan lebih lanjut terhadap penetapan dari regeling. Ya, yang sifatnya bersifat administratif. Misalnya, kalau peraturan warga negara itu wajib punya KTP, maka basicingnya adalah bagaimana cara pengajuan KTP. Kalau yang peraturan sifatnya abstrak, kalau yang basicing sifatnya administratif. Ya, contohnya tadi, kalau yang peraturan itu bagaimana, kalau wajib ya warga negara punya KTP, maka basicing itu bagaimana cara membuat KTP, teknis-teknisnya seperti apa. Nah, terus 2 hal ini juga tunduk sama yang namanya vonis. Yang tadi sudah kita bahas terkait yang namanya eh, putusan tata usaha negara, pengadilan, bahwa terhadap regeling dan besicking ini, kalau misalnya masyarakat menganggap bahwa 2 hal ini ada yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan prinsip keadministrasian negara, dapat dilakukan gugatan. Ya, dan kalau diputuskan dan berhasil, maka akan muncul vonis yang bisa isinya adalah eh, putusan atau tetapan tadi dianggap sah atau mungkin dianggap tidak sah. Kalau dianggap tidak sah, maka dapat dibatalkan demi hukum. Nah, ini lagi nih muncul nih, dapat dibatalkan demi hukum dan dapat dibatalkan demi hukum dan batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Bedanya apa? Nah, kalau yang batal demi hukum itu dari awal dianggap tidak sah. Kalau dapat dibatalkan, ya artinya apa? Eh, apa ketika dibatalkan ini akan ada
apa namanya kesepakatan untuk menentukan hal selanjutnya bagaimana, tapi tidak menghapus kewajiban dari kedua belah pihak. Ya, tuh. Oke. Nah, kira-kira seperti itu aja. Ini untuk yang MPR dan DPR kemarin kita sudah bahas, ya. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan terhadap teman-teman sekalian. Dan itulah materi yang bisa saya berikan selama perkuliahan sebelum UTS. Ada cukup banyak ya, yang memang saya apa namanya sangat jarang memberikan pertanyaan supaya teman-teman sekalian juga masih mau untuk menggali lebih dalam terkait dengan yang namanya hukum administrasi negara. Nanti teman-teman sekalian setelah ini silahkan kalian mulai membuka-buka lagi, terus kemudian cari materi untuk bisa menjawab pertanyaan saya yang digunakan di grup WA, ya sekali lagi ya, pakai grup WA, terus kemudian kalian rekam suara kalian 3 menit aja. Ini batas waktunya sampai minggu depan sebelum UTS. Oke. Nah, untuk UTS-nya sendiri akan ada kisi-kisi yang akan saya berikan. Apa saja? Oke. Nah, harap dicatat ya. Untuk kisi-kisinya, yang pertama, definisi hukum administrasi negara. Ya. Yang kedua, ruang lingkup hukum administrasi negara. Ya. Yang ketiga, sumber hukum administrasi negara. Yang keempat, asas-asas hukum administrasi negara. Dan yang kelima, good governance. Hanya ada 5 saja ya. Dan di dalamnya nanti akan ada 2 soal masing-masing. Sehingga total ada 10 soal. Ya. Cuman 10 soal aja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Dan saya jamin nggak beranak. Karena memang 4 SKS jadinya 10 soal. Dan demikian untuk perkuliahan hari ini. Ya, saya mohon maaf kalau mungkin untuk waktu saya men-share ini jadi agak terlambat karena memang saya baru membuat video ini jam 11-an. Ya. Karena memang saya baru membuat jam 11-an karena memang saya merasa bahwa kalau kita adakan kuliah nanti yang lainnya kasihan ya kalau nggak dengarkan. Jadi saya pakai video YouTube saja. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan di grup WA. Ya, oke. Kira-kira demikian untuk perkuliahan hari ini. Good luck waktu good luck UTS besok. Terus kalau misalnya ada pertanyaan silakan ajukan di grup WA. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.